Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Triple One Studio. Sebelum kamu tonton video ini, pastikan kamu sudah subscribe channel ini. Buruan subscribe, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai konfigurasi Cisco. Kali ini kita akan lanjutkan masih di switching ya, kita masih materi VLAN. Nah, sekarang kita akan bahas yang namanya inter VLAN routing. Sebelum kita melanjutkan pembahasan inter VLAN routing, kita coba ingat-ingat kembali, atau kalau teman-teman agak lupa, teman-teman bisa tonton video di channel ini. Jadi silahkan dibuka aja channelnya. Nanti teman-teman bisa cari di situ basic understanding VLAN atau apa sih, memahami konsep VLAN, atau apalah, saya lupa judulnya. Oke, kalau kemarin kita belajar VLAN itu kan VLAN itu pada dasarnya adalah menghubungkan suatu jaringan kepada kelompoknya saja. Jadi kalau mau saling berkomunikasi ya konsep dasarnya VLAN itu ya hanya dengan kelompoknya saja gitu. Jadi kalau VLAN-nya 10 ya dia bisa ngobrol dengan sesama VLAN 10 saja, tapi dia nggak bisa tuh ngobrol dengan VLAN yang berbeda, atau VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40 dan seterusnya lah. Oke, teman-teman, kita sekarang coba untuk membuat konfigurasi inter VLAN routing. Kita akan cari tahu dulu konsepnya inter VLAN routing itu seperti apa. Oke, kita akan kaitkan dengan konsep VLAN yang kemarin ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat, saya sudah buatkan topologinya. Nanti teman-teman boleh ditiru seperti ini persis, atau juga boleh dibedain gitu, biar pahamnya ala teman-teman sendiri gitu. Nah, ini sama persis seperti yang ada di paket tracer, karena ini saya cuman capture aja terus saya masukin ke sini. Oke, kita mulai pemahamannya. Jadi saya anggap teman-teman sudah mahir masalah konfigurasi tentang VLAN, entah itu konfigurasi atau pemahaman tentang konsep VLAN-nya. Saya rasa teman-teman sudah paham dan mahir semua, termasuk konfigurasinya. Oke, teman-teman, seperti pada topologi yang teman-teman lihat di sini ada dua buah VLAN. Ada dua VLAN di sini. Ada VLAN 10 dengan saya beri nama TKJ, dan ada VLAN 20 yang saya beri nama TKR. Ada yang menarik kali ini teman-teman, dan berbeda dengan konsep VLAN sebelumnya. Kalau VLAN sebelumnya itu kita ketika isi IP address di PC atau di laptop itu tidak menggunakan gateway. Jadi cukup mengetikkan IP address dan subnet masknya. Tapi kali ini kita harus menggunakan gateway, teman-teman. Kenapa harus pakai gateway gitu? Coba kita kembali lagi ke konsep dasarnya. Inter VLAN routing. Nah, bahasa routing, yang namanya routing itu kan dia, fungsi dari routing itu adalah menghubungkan beberapa network yang berbeda. Device yang dipakainya juga melalui router gitu, teman-teman. Layer 3 lah intinya. Karena di switch juga ada yang layer 3 gitu. Jadi nggak mesti router ya, teman-teman. Jadi switch juga bisa, tapi switchnya yang bisa atau yang support dengan konfigurasi layer 3 juga. Tapi banyak sekali kelemahan kalau mau routing dengan layer 3 gitu. Kayak contohnya di multi layer switch itu hanya bisa memanfaatkan fitur IP routing saja. Seterusnya dia tidak seperti router ya. Iya. Oke, kita sudah punya dua topologi. Yang satu topologi dengan VLAN kita sudah punya topologi dengan dua VLAN maksudnya. Kita sudah punya VLAN 10 saya namakan TKJ, VLAN 20 saya namakan TKR. Oke, ini kalau di TKJ VLAN 10 IP-nya network dari VLAN TKJ nantinya adalah 10.10.0/24, sedangkan gateway-nya nanti saya akan berikan 10.10.10.254. Sedangkan di VLAN 20 yang TKR saya berikan networknya 20.20.20.0, prefixnya 25. Di sini gateway saya berikan 20.20.20.127. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ke konfigurasi, kita akan geser dulu topologinya ke bagian router. Saya rasa teman-teman ini sudah paham. Kita akan coba jelaskan kenapa ada router, kenapa
harus tersambung ke switch gitu teman-teman ya. Oke, yang pertama, router ini saya berikan nama R encapsulation. Ini sebenarnya encapsulation ya. Jadi router untuk mengenskapsulasi. Jadi kita coba cari tahu dulu. Kita dari sisi fisikalnya. Teman-teman bisa lihat di sini ada satu interface di router yang terhubung melalui switch. Satu interface yang terhubung ke switch untuk menyebarkan paket atau traffic VLAN 10 dan 20. Nah, analoginya adalah sederhananya gini. Kalau interface ini satu interface itu sama dengan satu IP. Itu adalah logikanya ya teman-teman ya. Satu IP atau satu untuk bisa ditumpanginya hanya satu IP saja. Nah, sedangkan router ini terhubung ke switch dengan membawa dua network yang berbeda. Nah, ini kita harus pahami teman-teman sekalian. Jadi gini konsepnya. Nanti interface FA0/1 ini hanya akan menjadi induknya saja teman-teman. Induk bahasa gampangnya apa ya? Dia hanya menjadi jalur primerinya saja teman-teman nih. Jadi hanya jalur utama lah ibaratnya gitu. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jadi interface saya tulis di sini interface FA0/1 itu seolah-olah nanti dipecah seperti ini. Nah, di sini ada anggaplah gini lah biar teman-teman paham dulu. FA0/1 1.1 ada FA0/1.2 atau titik 10 dan titik 20. Oke, itu analoginya teman-teman ya. Nanti kita juga akan praktekkan seperti ini gitu. Jadi gini, interface FA0/1.10 dan FA0/1.20 ini adalah ini apa sih namanya? Ini adalah sub interface yang menginisialisasi bahwa 10 itu nanti akan diarahkan ke VLAN 10. Terus .20 ini nanti akan diarahkan ke VLAN 20. Tentunya nanti pada saat mengisi IP address VLAN 10 harus sesuai IP-nya dengan VLAN 10. Jadi teman-teman nanti pada saat konfigurasi harus sangat-sangat teliti banget gitu. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengarah-arahkan gitulah atau kita sudah memahami bahwa 0/1.10 itu untuk VLAN 10 dan 20 itu untuk VLAN 20 gitu. Nah, sekarang konsep selanjutnya adalah yang di FA0/1-nya itu terus kalau kita boleh bertanya gitu, terus peran FA0/1-nya sebagai apa ya? Dia sebagai induk sekali lagi ya teman-teman. Jadi dia sebagai senternya lah ibaratnya. Jadi sebagai pusat penyebaran informasinya mengenai VLAN 10 dan 20. Nanti di interface FA0/1 dia hanya mengeksekusi command no shutdown aja. Ini enggak ada. No shutdown. Nah, hanya ini saja teman-teman. Kenapa? Ya karena semua jalur baik itu FA0/1.10 ataupun .20 dia akan mengirimkan paket dari sumber ke tujuan itu melalui FA0/1. Jadi melalui induk dari interface-nya gitu. Karena ini sekali lagi teman-teman ini hanya anggap aja ini virtual ya. Anggap aja ini virtual jadi sebagai interface tiruannya. Jadi di dalam interface ada interface lagi gitu. Kita bisa buat interface. Nanti kita belajar tentang interface interface virtual seperti tunnel atau interface loopback. Jadi gini, kalau teman-teman misalkan pernah bikin sebuah proposal atau yang lagi bikin skripsi, yang lagi bikin tugas akhir atau dan lain sebagainya lah. Itu kan biasanya ini kita masih bahas tentang sub interface ya teman-teman. Nah, misalkan teman-teman pasti bikin dong bab 1 gitu. Terus setelah bab 1 ada misalkan di sini yang 1.1 deh. Misalkan 1.1 pendahuluan itu misalkan.
Nah, di dalam pendahuluan terus 1.2, ini 1.2 ini apa, latar belakang misalkan. 1.3-nya apa. Nah, ini ada, ini kita ini kita cari persamaannya. Ini persamaannya adalah ke sub interface ini. Nah, bab 1 persamaannya ke interface induk yang ini. Jadi simpelnya biar teman-teman pahamnya enak, gampang gitu. Seperti ini kira-kira. Jadi ada metodenya di dalam interface itu, kita bisa bikin sub interface yang lainnya gitu. Jadi sangat-sangat simpel banget. Dan ini justru kelebihannya bisa menghemat cost ya terutama. Kenapa saya bilang bisa menghemat cost ya, teman-teman bayangin aja kalau kita harus beli modul tambahan untuk mengirimkan traffic VLAN doang gitu, sayang banget duitnya. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman gampang memahami apa yang saya jelaskan. Kalau teman-teman nggak paham ya teman-teman boleh komen di bawah ini atau boleh tanya langsung ke saya, karena modul saya juga bisa teman-teman download secara gratis di blog saya. Nanti blognya saya taruh di deskripsi. Selanjutnya kita akan jelaskan tentang switch, fungsi switch yang ada di sini teman-teman. Saya ganti. Fungsi switch yang ada di sini, ini kenapa saya beri nama switch trunk gitu. Nah sekarang gini, untuk mengalirkan traffic VLAN dari perangkat satu ke perangkat yang lain, itu kita tidak semerta-merta bisa langsung nyampe gitu paketnya. Masih ingat konfigurasi trunk yang setelah kita bahas tentang VLAN gitu. Jadi ada VLAN yang sama tapi tempatnya berbeda, ada di perangkat yang berbeda. Ada misalkan VLAN 10 yang pertama itu ada di lantai 1, sedangkan VLAN 10 yang duanya ada di lantai 3 misalkan. Berarti si tempat nyoloknya atau si switch-nya juga beda tempatnya. Nah, untuk menghubungkan switch dengan switch tersebut, antara switch 1 dengan switch 2 itu harus diterang antara si switch-nya gitu, agar jalur yang dilewati oleh traffic VLAN tersebut bisa sampai ke tujuannya. Nah, itulah fungsi dari terang di sini teman-teman. Jadi selain di switch ini kita tentunya yang pertama kita harus konfigurasi VLAN-nya. Jadi VLAN itu tetap ya ID-nya didaftarkannya di switch. Terus yang kedua kita harus arahkan VLAN-nya. Seperti biasa lah teman-teman. Terus yang ketiga jangan lupa diterang. Bagian mana yang diterang? Di sini saya gunakan interface FA0/11 ketemu dengan FA0/1. Lalu routernya gimana nih? Harus diterang juga kah? Oh enggak, router cukup di no shutdown aja seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya di bawah ini. Oke teman-teman, gimana? Sudah mulai paham? Kalau sudah mulai, oh iya sorry, nanti dulu satu lagi lupa. Nanti pada saat mengisi IP address di sub interface, ini saya hapus dulu ya. Waduh, kena semua. Bentar teman-teman, saya mau hapus dulu. Ini kayak papan tulis ini. Oke, kita draw lagi. Ketika kita mengkonfigurasi IP address di interface FA010, ini tidak langsung masuk. Jadi masuknya juga beda ya teman-teman ya. Jadi kita masuk ke interface FA0/1.10 nih nanti teman-teman ya. Nanti kita enter. Nanti sebelum kan biasanya kalau kita masuknya langsung ke sini nih, kita bisa langsung ketikkan IP address bla 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 gitu kan. Nah, kalau sekarang enggak gitu teman-teman, beda lagi. Jadi kita harus gunakan metode tambahan lagi, yaitu dengan cara menambahkan encapsulation.1q. Oh, makhluk apa lagi nih kan? Jadi encapsulation.1q itu adalah sebuah standar IEEE, jadi udah dari sana yang ditentukan. Kenapa harus di encapsulation? Jadi encapsulation itu anggap aja dia itu buat ngebungkus gitu loh, ngebungkus paket VLAN-nya masing-masing. Siapa yang ngebungkus? Ya, yang ngebungkus itu si routernya. Di mana nih bungkusnya? Nah, di sub interface ini teman-teman. Gampang kan memahaminya? Sekali lagi ya. Jadi gini, sub interface itu kalau kita mau gampang pahami, anggap aja dia itu sebagai pembungkus traffic VLAN-nya. Siapa yang dibungkus? Ya sub interface ini. Jadi nanti FA0/1.10 ini nanti di encapsulation.1q. Nanti kita berikan inisial ID dari si VLAN-nya, baru kita ketikkan IP address-nya.
bla 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 bla. Nah, setelah encapsulation ini sudah jadi, kita nggak usah lagi no shutdown gitu kayak kita setting interface konfigurasi di interface. Kenapa nggak usah? Karena kalau interface FA0/1 sudah di no shutdown, ya otomatis semua sub interface yang berada di dalam FA0/1 itu udah secara otomatis up gitu statusnya. Nah, bisa dibalik pengertiannya, jika FA0/1 itu down gitu, ya semua interface sub interface yang ada di dalamnya juga pasti akan ikut down. Itu adalah salah satu kelemahan menggunakan sub interface. Tapi saya yakin lebih banyak manfaatnya dibandingkan kelemahannya, lebih banyak keuntungannya lah. Keuntungannya tentu irit cost kan, tapi itu untuk kelas untuk kelas ekonomi menengah lah, menengah ke bawah. Tapi kalau udah high class, perusahaannya udah mantep lah gitu ya, saran saya juga jangan, nggak gitu-gitu juga kali ngirit sampai segitunya gitu. Ini hanya kita memanfaatkan sebuah teknologi untuk meminimalisir budget lah gitu. Itu ini adalah konsep dasar dari encapsulation. Jadi sekali lagi, encapsulation itu dia itu hanya sebagai pembungkus traffic VLAN dari router gitu untuk mendistribusikan ke VLAN-nya masing-masing. Nah, yang dibungkus itu siapa ya? FA0/1 dot. Nah, dotnya itu. Makanya di sini encapsulation.1q 10. Nah, 10 ini adalah ID dari si VLAN 10. Begitu pula nanti FA0/1.20. Nanti encapsulation-nya .1q 20 juga sama. Jadi ini ke sini tuh harus sama. Baru kita isikan IP address bla 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 bla. Gimana? Sangat gampang. Sombong amat. Ini semua bisa teman-teman pahami kalau langsung dipraktekin. Kalau nggak dipraktekin ya percuma. Tetap aja pada prinsip awal gitu. Kalau nonton aja gitu kan tapi nggak sambil praktek, teman-teman sama aja pakai baju tapi nggak pakai celana. Aduh, kebayang nggak tuh gimana? Malu. Oke, langsung saja kita akan praktekkan materi tentang interVLAN routing ini. Oke teman-teman, kita sudah berada di dalam topologi yang sudah kita bahas tadi. Sekarang kita untuk giliran kita untuk mengkonfigurasi perangkatnya. Oke, saya akan mulai dari sisi switch-nya dulu. Oke. Yang pertama, tadi kan gini, dari sisi switch itu yang dikonfigurasi, mana ini? Sudah dihapus. Ya, langsung aja di sini ya. Jadi yang pertama-tama yang harus kita konfigurasi seperti biasa lah teman-teman, kita seperti mengkonfigurasi VLAN pada umumnya gitu. Jadi kita ketikkan enable, terus config terminal. Nah, ini saya langsung ganti namanya jadi SW strip trunk, jadi biar sama gitu. Saya akan buatkan VLAN 10 itu dengan nama TKJ dan VLAN 20 untuk TKR. Oke, jangan lupa teman-teman dibiasakan untuk verifikasi. Do show VLAN brief. Ini teman-teman saya singkat SH itu show ya. Jadi kita harus sudah mulai terbiasa menyingkat, karena materi-materi sebelumnya itu saya nggak nyingkat-nyingkat, agak gimana ya, agak kalau kata orang Bekasi agak kagok gitu ya, agak nggak familiar lah, karena cepet gitu kalau disingkat itu saya kerjanya bisa lebih cepat gitu. Oke, di sini sudah aktif VLAN 10 sama VLAN 20. Hanya interface-nya nggak ada yang aktif nih, belum ada yang masuk. Nah, selanjutnya adalah kita mengarahkan interface masing-masing. Nah, kita masuk interface FA0/1. Ini interface switch port akses ke VLAN. Nah, ini saya takut lupa 10. Biru itu untuk 10 ya teman-teman. VLAN 10. Ingat teman-teman, pada saat teman-teman mengarahkan sebuah interface ke dalam VLAN, yang diarahkan bukan nama ya. Jadi di sini nggak boleh ketik TKJ. Jadi yang diketik adalah ID-nya, yang diinput adalah ID-nya. Selanjutnya interface FA0/2. Ini switch port akses
VLAN 20. Interface FA0/3 ini switch port akses VLAN mana yang 3? Oh, yang 3 VLAN 10. Interface FA0/4 ini switch port akses VLAN-nya ke 20. Oke. Kita akan verifikasi ulang do show VLAN brief. Nah, di sini kita akan coba lihat apakah sudah masuk. Oke, ternyata VLAN 10 dan VLAN 20 itu sudah ada interface masing-masingnya. Jadi kalau VLAN TKJ itu ada di interface FA0/1 dan FA0/3. Bener nggak nih? Ini satu, nah bener ya, FA0/1 dan FA0/3. Nah bener ya. Dan sisanya mudah-mudahan nggak salah gitu. Jadi sisanya adalah VLAN yang 20 yaitu VLAN TKR. Nah teman-teman, sekarang kita akan konfigurasikan IP address di PC masing-masing. Jadi ingat, IP address-nya harus sesuai dengan ini ya. Ini IP-nya VLAN berapa nih? VLAN 10 ya. 10 kita anggap 10.1. Nah, ini kita ganti prefix-nya jadi 24. Terus jangan lupa masukkan gateway 10.10.254. Nah, DNS server karena kita nggak pakai, jadi nggak usah diisi dulu. Nah, ini juga sama. Kita isi 10, ini bukan, ini 20.1. Ini prefixnya, ini beda ya teman-teman ya. Jadi kalau prefixnya 24 itu kan netmasknya 255.255.0 gitu. Tapi kalau prefixnya 25 itu titiknya, prefixnya titiknya. Prefixnya adalah satu prefix sih, astagfirullah. Subnet masknya adalah 128. Nah sekarang kita jangan lupa gateway-nya 127. DNS-nya nggak usah dipakai. Kita close. Ini kita lanjutkan IP yang tadi 10.10.2 255.255.0 10.10.254 atau dibiarkan 000 juga nggak masalah sih. 20.20.20.2 255.128. Ini 20.127. Ini kita sorry teman-teman, ini ada kesalahan ini sepertinya. 127 itu kan nanti jadi IP broadcast kan. Kita ganti jadi 126 ya teman-teman ya. Untung saya setengah lupa gitu, nggak lupa total ya. Ini jadi 126. Ini saya ganti jadi 126 ya teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini. Oke. Nah, gateway sudah berubah jadi 126. Oke, sekarang di dalam suite, kebutuhan untuk konfigurasi suite itu sudah selesai sebenarnya seperti itu. Satu lagi belum. Dari sisi FA0/11 ini yang mengarah ke router, ini sengaja saya nggak konfigurasi dulu ya teman-teman. Kenapa? Karena kita mau buktiin dulu nanti bener nggak trafficnya bisa bisa jalan gitu. Kita sekarang langsung pindah ke router dulu. Nah, ke router seperti biasa di no aja karena kita mau config sendiri. Enable config terminal. Saya beri nama hostname-nya R and SCAP. Nah, ini interface FA0/1 ini hanya di no shutdown aja teman-teman. Seperti ini ya. Nah, lihat kalau di switch ini tadi merah nih. Nah, switch itu nggak usah no shutdown ya karena by default dia ketika dia sudah terhubung antar koneksinya A ke B, B ke C dan seterusnya, dia hanya melakukan proses pengenalan saja. Setelah itu ya dia indikator lampunya akan up gitu. Kecuali kayak tadi karena protokol sebelahnya masih down, dia juga jadi ikut-ikutan down gitu. Tapi sebenarnya statusnya si switch itu
defaultnya itu sudah up gitu. Oke, kita lanjutkan dari sisi router seperti yang kita sudah bahas tadi di note sini ya. Jadi kita akan konfigurasi sub interface-nya, teman-teman. Kita sekarang akan konfigurasi sub interface-nya. Gimana caranya? Interface FA0/1.10 nih, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat. Oh, sorry. Ini seharusnya saya jelasin dulu nih. Ini saya hapus dulu ya, teman-teman. Jadi saya gunakan no untuk menghapus interface tersebut gitu. Kita cek dulu show IP interface brief. Nah, teman-teman bisa lihat di sini hanya ada 2 interface saja, yaitu 0/1 dan 0/0. Nah, sekarang kita akan buat interface FA0/1.10 gitu, teman-teman. Nah, kita coba cek ulang show IP interface brief. Nah, di sini sudah ada tambahan sub interface-nya. Sub interface dari siapa? Kita bisa lihat di sisi interface physical aslinya gitu. Ini kan 0/1. Berarti semua yang 1.x itu akan menginduk ke 0/1 gitu. Kira-kira kayak gitu penjelasan yang tadi. Nah, setelah kita buatkan interface FA0/1.10, 10 ini kita maksudnya kita arahkan ke VLAN 10 gitu. Nah, kita akan buatkan encapsulation. Perlu diketahui teman-teman, kalau misalkan teman-teman langsung isi IP address gini 10.10.1.254 netmasknya 124, kalau ini di enter ya nggak bisa tuh. Lihat, configuring IP routing on a LAN sub interface is only allow if that sub interface is already configured as part of IEEE 802. Loh, kok jadi bahasa Indonesia? X02.10. Nah, pokoknya itulah. Jadi kita harus rubah dulu nih encapsulation.1q. Berapa ID VLAN yang akan dimasukkan ke dalam IP address ini gitu. Pada contoh kali ini adalah VLAN 10 kan. Nah, ini kalau di enter, ini karena tadi saya udah ngetik, saya nggak mau ngetik lagi. Nah, karena ini sudah di encapsulation, ketika kita enter dia sudah bisa. Nggak kayak tadi kan, ujuk-ujuk kita konfigurasi IP addressnya, kita karena semprot ya sama sistemnya gitu. Nggak bisa bro katanya, kalau di dalam sub interface itu kita harus konfigurasi ke encapsulation dulu di standar IEEE-nya dulu gitu. Pokoknya intinya itulah. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri dengan cara searching atau video ini bisa diulang-ulang ke materi sebelumnya gitu kan. Tadi kita udah jelasin panjang lebar tentang encapsulation. Oke, sekarang kita bahas IP address. Teman-teman dimanapun nanti teman-teman belajar tentang physical address atau IP address yang dikonfigurasi di sebuah physical interface, itu adalah IP address yang akan menjadi gateway-nya si network tersebut gitu. Oke, kita asumsikan lagi ya. Sebelah sini berarti nih. Nah, 10.10.10.254 ini adalah saya arahkan untuk VLAN 10 encapsulation.1q10. Ininya sama kan teman-teman nih. Jadi antara ini dengan ini sama. Kenapa? Karena IP address yang dikonfigurasi di interface physical atau non physical itu dia yang akan berperan menjadi gateway-nya gitu teman-teman. Jadi jangan sampai salah nih. Jadi jangan asal-asalan juga. Kalau kita bentuk topologi sih nggak masalah gitu, mau asal-asalan, yang penting teman-temannya paham gitu. Jadi jangan sampai udah ngasal nggak paham, waduh itu udah kayak jatuh bukan ketiban tangga, ketiban gedung gitu. Jadi paham ya teman-teman ya, IP address yang kita konfigurasi di interface baik physical atau non physical itu adalah IP address yang berperan sebagai gateway. Jadi nanti 10.254 itu udah nggak boleh dipakai lagi sama siapa-siapa, sama komputer manapun, sama laptop manapun gitu. Kenapa? Karena itu sudah menjadi IP-nya si gateway. Kalau kita maksa dipakai, apa ya akibatnya? Ya, satu IP yang di dalam satu network itu tidak akan bisa berkomunikasi kemana-mana. Bayangin teman-teman, gak bisa kemana-mana. Kayak situasi kita saat ini, kita nggak boleh kemana-mana. Kita harus stay at home. Kok jadi mewek? Oke, kita lanjut. Itu interface FA0/1.10
10, artinya kita sudah konfigurasi untuk VLAN 10-nya. Sekarang tugas kita adalah kita membuat sub interface di fa0/1.20. Nah, ini adalah ini setelah di enter sudah ada notifikasinya nih. LAN protocol line interface fast ethernet 0/1.20 change state to up. Nah, kira-kira arti simpelnya gini. Di interface fa0/1.20 itu sudah up. Jadi kalau sub interface, mau sub interface kayak mau interface virtual kayak seperti tunnel atau loopback, itu ketika kita bikin di enter itu sudah langsung up. Jadi nggak usah no satuan ya. Oke, sekarang kita encapsulation dulu .1q20, kita ketikkan IP addressnya 20.20.126. Nah, teman-teman, kenapa tadi saya ganti 127? Karena ini masuk ke dalam materi subnetting. Kalau kita 127, kira-kira apa yang terjadi kalau saya ketik begini? Dengan catatan, netmasknya harus lengkap dulu ya. Ketika kita enter, nih apa jawabnya dia? Bad mask katanya. Bad mask /25 bro, total IP-nya cuma 128. Range-nya itu 0 sampai dengan 127. 0-nya jadi network, 127-nya jadi broadcast. Kenapa lu pakai 127-nya? Kira-kira penjelasannya gitu. Makanya tadi buru-buru saya ganti karena saya baru ingat. Saya pikir 127 itu saya pakai netmasknya /24. Setelah saya lihat, saya setelah terlintas lagi dalam pikiran saya lagi ngetik gitu. Loh, kok 127? Nah, makanya buru-buru saya ganti. Kita langsung ganti aja jadi 126. Kenapa 126? Ya, itu mau bukan siapa-siapa. Itu hanya host ID yang valid aja yang berada di dalam range 0 sampai dengan 127. Ingat, 0 jadi network, 127 jadi broadcast. 1 sampai dengan 126 itu adalah free IP address yang bisa kalian gunakan. Oke, kita enter. Selesai, teman-teman semua. Jadi kita sudah buatkan interface-nya, kita sudah buatkan sub interface dari masing-masing VLAN-nya. Sekarang saatnya kita uji coba yang pertama. Teman-teman, konsepnya sekarang adalah beda VLAN boleh ngobrol. Jangan bingung kalau kemarin saya jelaskan beda VLAN itu nggak boleh komunikasi, terus sekarang saya jelaskan beda VLAN itu boleh berkomunikasi. Justru itulah letak konsep dari perbedaan di dalam interVLAN routing ini. Toh juga kita diciptakan sebagai manusia itu ketika berbeda, kita akan berkembang biak. Dengan berbeda kita juga akan menyatu. Asik. Quote nanti hashtag saya. Enggak itu bercanda. Oke, kita kembali lagi. Kita akan coba PC ini kita akan coba lakukan ping ke sesama VLAN. Berarti ini 20 ya, 20 ping 20.20.2 berarti ya teman-teman. Kita lihat, sepertinya mudah sekali ini saudara-saudara. Sombong amat. Tapi kita lihat coba. Tujuannya kita ganti jadi VLAN 10. Tatau. Teman-teman, setelah kita enter, mestinya ini harus gimana teman-teman? Harus replay. Tapi kok time out ini, kenapa? Tadi sudah saya berikan clue-nya bahwa di sini adalah switch trunk gitu. Switch yang fungsinya untuk membuka traffic yang masuk dari si router gitu. Kenapa sesama VLAN bisa berkomunikasi? Kita tes pakai simulator ya. Pakai simulasinya. Kita akan kirim paket dari sesama VLAN. Kita lihat apa yang terjadi. Kita play. Dia kemana nih arahnya nih? Ke switch, terus langsung ke tujuannya. Dan alhasil si laptop pun merespon, oh ini ada paket dari sesama VLAN gue. Nah sekarang, ini sudah berhasil ya teman-teman. Kalau kita lihat di di real time-nya di sini nih, ini sudah successful. Tapi kalau kita kita pindahin dulu ya. Kita dari sini mau kirim paket ke beda VLAN. Nah, kita coba play. Nah, ceritanya gini, kalau saya boleh simulasikan, PC 2 kirim paket melalui paket trafficnya VLAN
ke switch yang pertama kan. Jadi informasinya itu dikirim ke switch gitu. Maaf nih, saya lupa ngapus yang ini nih. Kita ulang ya. Saya akan coba PC 2 kirim ke PC 1, di mana PC 1 itu adalah VLAN 10, PC 2 itu adalah VLAN 20. Oke, sekarang kita simulasikan. Ketika kita play, yang pertama dia akan mengirimkan informasi tersebut ke switch asalnya. Jadi device tempat dia masuknya gitu, teman-teman. Jadi ketika itu dia langsung tanya nih ke sesama VLAN, ini lu bukan gitu. Oh, ternyata bukan. Lalu ketika bukan, dia dikembalikan lagi ke switch gitu. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Nah, dia mencari karena di situ ada device lain yang berupa router, di mana router itu fungsinya adalah menghubungkan beda network, maka si switch ini langsung mengirimkan trafficnya kepada si router. Ternyata kata si user, ini siapa katanya. User tuh nggak tahu, si router itu nggak tahu ini siapa gitu. Maka si switch itu kebingungan gitu, akan diserahkan kemana, dan pada akhirnya akan di broadcast ke semua penerima gitu. Coba teman-teman bayangin akan seperti ini gitu. Ini baru 4 PC teman-teman, baru masing-masing VLAN-nya baru ada 2 gitu teman-teman, dan ini akan failed ya, semuanya akan gagal. Coba teman-teman bayangin ada VLAN 10 itu ada 30 user gitu, atau 30 PC dan laptop gitu. Dan PC 20 itu ada 60 PC laptop gitu. Kebayang gak kira-kira pada saat dia nge-broadcast paketnya gitu. Jadi disebar dengan dalam waktu yang bersamaan tanpa dia tahu arah dan tujuannya itu kemana gitu. Dan itu akan bisa menghasilkan down teman-teman. Bayangin down. Kita langganannya cuman 10 mega. Tiba-tiba gara-gara VLAN-nya salah, kita pada saat kita ngetes gitu, pada saat kita ngeping atau bertukar informasi, nah si VLAN yang salah itu akan nge-broadcast ke semua penerimanya gitu, atau ke semua device yang terhubung melalui perangkat itu. Jadi akan membroadcast terus, dengan terus-terusan pasti jaringan kita juga akan down. Nah, ini kesalahannya ada di mana? Kesalahannya adalah ada di switch ketika akan menghantarkan paket informasi network yang berbeda tersebut ke dalam router. Nah, router ini nggak mau nerima. Kenapa? Karena nggak ada akses router untuk ngirim informasi ke dalam switch-nya gitu. Maka interface di dalam FA0/11 ini kita harus konfigurasikan sebagai terangnya. Switch port mode terang. Teret. Dah. Ah, dia sudah berubah. Change state to up katanya nih si interface FA011. Nah, sekarang kita verifikasi lagi nih, jangan mau percaya gitu aja. Kita akan lihat kenapa saya run, saya mau lihat keterangan di sininya nih, apakah benar gitu. Mana 11? Nah, ini dia. Atau kalau teman-teman mau lebih spesifik, kita bakalan show interface terang kalau nggak salah sih. Kalau saya, kok show-nya nggak ada. To show interface terang. Siap. Udah kayak Atta gue. Nah, ini di interface FA0/11, ini 0/11 maksudnya. Ini modenya sudah hidup ya, sudah aktif maksudnya. Nah, ini dia di encapsulation menggunakan .1q, statusnya adalah terang dan native VLAN-nya adalah terang. Native VLAN itu apa? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya atau di konten video selanjutnya, karena kalau dibahas di sini nggak kelar-kelar nanti. Iya. Oke teman-teman, kita mau uji coba sekarang. Bener nggak apa yang tadi kita bahas bareng-bareng itu sekarang sudah bisa saling berkomunikasi. Oke, berang-berang bawa kawat, berangkat. Kita PC 2 ke PC 1. In progress. Kok masih failed? Oke, kita simulasiin dulu. PC 2 ke PC 1. Set, kirim, set. Kemana lagi? Ke router, set. Balikin lagi ke router, set. Naik lagi ke PC 1, set. PC 1 oke, balik dulu ke router, set. Balik lagi, set. Kirim ke PC 2. Nah, ini harusnya sukses dong. Nah, ini sukses ya teman-teman ya. Terus kalau teman-teman ada pertanyaan gitu, terus kenapa tadi bisa failed gitu? Nah, proses failed di situ adalah mungkin
pada saat tadi gitu. Saya hapus dulu dah. Pada saat saya tadi nyoba yang pertama itu mungkin masih adjacency ya. Jadi bahasa adjacency apa ya? Ketinggian itu. Masih saling kenal dulu lah. Router menerima informasi dari switch bahwa di sana itu ada 2 paket VLAN yang networknya itu berada di dalam dirinya gitu, kata si router gitu. Oh, dia baru mengenali, oh ini VLAN 10, IP-nya 10, gateway-nya sekian, ini sekian. Terus 20 juga sama seperti itu. Jadi si router itu mempelajari dulu apa yang dikirim oleh si switch itu melalui si trunking tadi, teman-teman. Gimana? Gampang banget kan? Gampang. Mungkin terlihat agak sulit karena kita belum paham, teman-teman. Tapi kalau kita sudah paham, ini saya yakin teman-teman 5 menit bisa konfigurasi ini semua. Termasuk ngisi IP address di PC-PC tersebut gitu. Iya. Oke teman-teman, saya rasa cukup materi kali ini tentang interVLAN routing. Mudah-mudahan teman-teman happy belajarnya, ngikutin yang saya arahkan sesuai dengan apa yang kita bahas tadi bareng-bareng. Teman-teman semangat belajarnya, jangan lupa nontonnya sambil dipraktekin. Sekali lagi sambil praktek, karena kalau nggak sambil praktek, teman-teman ingat, pakai baju nggak pakai celana. Oh my god! Wow! Jadi percuma gitu loh kalau nonton doang tanpa ada praktek ya teman-teman. Lama belajarnya, nanti akan diulang lagi ya, walaupun memang pengulangan itu perlu banget, tapi kalau nggak dipraktekin ya sama aja bohong gitu loh. Jadi mudah-mudahan teman-teman gampang mempelajarinya, memahami apa yang saya ucapkan ini mudah dimengerti, dan semoga ini jadi manfaat buat kita semua. Dan jangan lupa teman-teman, kalau misalkan teman-teman sudah bisa, sudah mahir, sudah jago lah ngonfig interVLAN routing, teman-teman silakan ajarkan materi yang saya sampaikan ini ke teman-teman yang lainnya gitu. Misalkan anak TKJ dari sekolah X ngajarin temennya yang kebetulan sekolahnya beda sama sekolah dia gitu. Misalkan di sekolah Y gitu ya. Silakan aja teman-teman berbagi ilmu. Nggak ada salahnya loh teman-teman berbagi ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu semakin dibagikan akan semakin diasah. Karena ilmu yang semakin diasah itu akan semakin akan semakin expert lah nanti. Semakin diulang-ulang dia akan semakin bisa. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita tercinta ini. Thank you. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.